Kamu lagi suka nge-gym? Atau mungkin kamu lagi pengen nambah massa otot? Yuk dengerin video ini sampai habis ya! Halo, Ali Gizi di sini. Di video ini kita akan bahas apa itu suplemen kreatin, kenapa butuh suplemen kreatin, manfaat, dosis konsumsi, serta mitos fakta seputar suplemen kreatin. Jadi, keratin ini adalah salah satu alat bantu ergogenik yang paling populer dan paling sering digunakan oleh para atlet maupun para pengguna gym. Karena kemampuannya untuk meningkatkan suplai kreatin dalam otot sehingga terjadi peningkatan kinerja saat latihan. Alasan kreatin ini sangat populer bagi orang yang ingin menambah massa otot karena perannya dalam ketersediaan energi, sebut saja ATP atau adenosine trifosfat. Saat kita nge-gym atau latihan dengan intensitas tinggi, ATP tadi itu akan dibakar secara cepat dan akhirnya bakal ada lonjakan kebutuhan ATP untuk diregenerasi. Nah, ATP tadi bisa diregenerasi dengan kreatin fosfat atau fosfokreatin. Nah, ketika tubuh kalian udah nggak mampu untuk mensuplai ATP lagi karena terbatasnya fosfokreatin, disinilah titik bahwa kalian butuh suplemen kreatin untuk ketersediaan energi. Beberapa contoh kondisi yang perlu kalian sadari bahwa kalian perlu konsumsi suplemen kreatin, yaitu yang pertama, ketika kalian baru memulai sesi latihan, namun kalian sudah mulai merasa lesu atau lemas, atau ketika kalian sudah stuck di latihan yang dengan beban segitu aja tanpa ada penambahan. Nah, disitulah kalian harus mulai mengonsumsi kreatin sebagai penunjang. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan kapan perlunya konsumsi kreatin? Nah, tahu nggak sih kalian sebenarnya kreatin sendiri itu ada loh tersimpan di dalam tubuh kita dengan total 95% tersimpan dalam otot rangka dan sisanya dalam otak, ginjal, dan hati. Nah, perkiraan jumlah kreatin yang tersimpan dalam tubuh itu sekitar 120 gram untuk laki-laki dengan berat badan rata-rata 70 kilo. Nah, tapi balik lagi, simpanan kreatin itu tiap orang berbeda tergantung jenis otot rangkanya atau jumlah massa ototnya. Oleh karena itu, orang yang badannya besar dengan massa otot yang besar juga itu butuh asupan kreatin yang lebih tinggi daripada orang normal pada umumnya. Selain disimpan dalam tubuh, kreatin itu juga terdapat dalam bahan makanan seperti daging merah atau seafood. Tapi jumlah yang terkandung dalam bahan makanan itu nggak sesuai ekspektasi kita. Dalam setengah kilo daging sapi dan salmon mentah itu hanya mengandung 1-2 gram kreatin saja. Jumlah tersebut itu nggak sebanding dengan kebutuhan seseorang yang sedang menjalani intensitas latihan tinggi. Oleh karena itu, muncullah suplemen kreatin ini sebagai penunjang kebutuhan kreatin yang tinggi ini. Kreatin sendiri memiliki banyak jenisnya, namun yang paling banyak diteliti dan terbukti efektif yaitu jenis kreatin monohidrat ya. Nah, kreatin ini juga yang paling sering dikonsumsi oleh para atlet dan diedarkan di dalam pengguna gym. Jadi kalau kalian menemukan jenis kreatin yang lain bukan berarti nggak bagus, bukan berarti nggak aman ya. Balik lagi, harus dicek Kak, jenis kreatin yang digunakan dan keaslian produknya. Lalu bagaimana sih cara konsumsi kreatin yang terbukti aman dan efektif untuk meningkatkan simpanan kreatin dalam otot? Yaitu dengan cara konsumsi kreatin monohidrat sebanyak 4 kali dalam satu hari dan setiap kali konsumsi sebesar 5 gram kreatin monohidrat selama 5-7 hari ya. Nah, fase ini disebut fase loading atau fase pemuatan. Selanjutnya disebut dengan fase maintenance atau pemeliharaan. Di fase maintenance ini, kalian bisa mengonsumsi kreatin monohidrat sebesar 3-5 gram per hari ya. Nah, cara alternatif lain yaitu kalian cukup mengonsumsi kreatin monohidrat sebesar 3-5 gram per hari selama minimal 28 hari. Namun ya, kekurangan metode ini, efek yang ditimbulkan saat latihan itu juga lebih lambat munculnya. Jadi, kembali lagi ke kalian mau yang mengikuti yang cara pertama dengan adanya fase loading atau pemuatan tadi atau langsung ke fase pemeliharaan ini. Pasti ada pertanyaan, apakah ada efek samping dari konsumsi kreatin? Jadi, dari hasil studi yang telah ada menyebutkan bahwa konsumsi kreatin itu terbukti aman dan tidak ada laporan efek buruk yang timbul setelah konsumsi kreatin itu. Satu-satunya efek yang terus muncul secara konsisten di beberapa studi adalah penambahan berat badan bagi seseorang yang mengonsumsi suplemen kreatin itu. Jadi, baik laki-laki, perempuan, di segala usia terbukti aman mengonsumsi suplemen kreatin ya. Namun, dalam beberapa produk suplemen mencantumkan larangan konsumsi bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun. Tetapi sekali lagi, ini bukan berarti nggak boleh ya.
Balik lagi, harus ada beberapa kondisi di mana anak ini bisa mengonsumsi suplemen kreatin. Yang pertama, anak atau remaja yang mengonsumsi suplemen kreatin ini harus diawasi dan sedang terlibat dalam pelatihan intensif seperti atlet. Yang kedua, tidak melebihi dari dosis yang dianjurkan. Dan yang ketiga, selalu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Lalu, gimana untuk ibu hamil atau dengan seseorang dengan riwayat penyakit tertentu? Nah, untuk ini alangkah baiknya jika kalian mengonsultasikan dulu dengan dietitian sebelum konsumsi kreatin ya. Nah, di luar sana nih banyak misinformasi dan mitos seputar suplemen kreatin. Jadi, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kreatin itu golongan steroid. Itu adalah mitos. Kreatin itu sendiri adalah hasil alami dari reaksi asam amino arganin, glisin, dan metionin. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kreatin itu juga ada loh dalam bahan makanan seperti daging merah dan makanan laut. Sedangkan steroid itu adalah golongan obat-obatan dengan struktur kimia yang jelas berbeda dari kreatin. Jadi berbeda ya kreatin dan steroid itu. Nah, yang kedua, konsumsi suplemen kreatin bisa bikin ginjal kita rusak. Itu juga mitos ya. Ini adalah misinformasi yang meluas akibat pemahaman yang buruk terkait metabolisme kreatin dalam tubuh. Hasil studi secara eksperimental, terkontrol, dan meta-analisis menyebutkan bahwa konsumsi suplemen kreatin ini tidak menimbulkan ginjal kita rusak, asal dikonsumsi dalam dosis yang dianjurkan dan oleh individu yang sehat ya. Nah, mitos yang tiga, konsumsi suplemen kreatin dapat meningkatkan kebotakan atau kerontokan rambut. Nah, ini mitos juga. Nah, menurut hasil studi yang ada, konsumsi suplemen kreatin itu tidak menunjukkan bukti peningkatan suatu serum dalam tubuh yang berkaitan dengan kerontokan rambut atau kebotakan. Jadi, jangan salah persepsi lagi. Mitos yang keempat, kreatin hanya bisa dikonsumsi oleh pria. Nah, itu juga mitos ya. Jadi, hasil studi meta-analisis yang ada, konsumsi suplemen kreatin itu bisa dikonsumsi oleh wanita dan tidak ada hasil buruk yang dilaporkan pasca konsumsi. Jadi, kalau wanita mau konsumsi, nggak apa-apa. Mitos yang kelima, konsumsi suplemen kreatin dapat meningkatkan massa lemak tubuh. Itu juga salah ya. Nah, jadi berdasarkan hasil studi yang ada, konsumsi suplemen kreatin itu terbukti tidak meningkatkan massa lemak tubuh. Jadi jangan terpengaruh sama informasi-informasi yang salah ya. Kalau mau konsumsi, apa-apa. Gitu dulu informasi terkait konsumsi suplemen kreatin. Jika kamu ingin menerapkannya, pastikan terlebih dahulu untuk mengonsultasikannya dengan ahli gizi. Dan pastikan kamu menerapkannya dengan cara yang benar dan aman, sehingga hasilnya terbukti efektif. Sekian, ahli gizi pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Jangan lupa like, share video ini.